Selamat sore, Bapak. Perkenalkan, nama saya Nini Kevin Zedami, NIM 2101060055. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu dengan larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal, hukum Henry dan hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Yang pertama itu adalah larutan ideal. Nah, definisi larutan ideal. Gas yang ideal diartikan sebagai gas yang tidak mempunyai gaya interaksi antara partikel-partikel gasnya. Sementara larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Nah, misalnya untuk larutan dua komponen A dan B, gaya antar molekul antara A dan B, B dan B, serta A dan A, semuanya sama dalam larutan ideal. Juga volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Nah, untuk larutan ideal, kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol A, XA. Dalam larutan PA sama dengan KXA. Nah, dengan keterangan K sama dengan ketetapan kesebandingan. Jika XA sama dengan 1, maka PA sama dengan P aksen A, tekanan uap murni A. Nah, dengan demikian persamaan 1.16 berubah menjadi PA sama dengan XAP aksen A. Nah, hukum Raoult. Pada tahun 1886, Francis Raoult melaporkan data tekanan parsial komponen-komponen dalam berbagai larutan yang mendekati persamaan 1.14. Dengan demikian dikenal sebagai hukum Raoult. Jadi, suatu larutan yang ideal didefinisikan sebagai larutan yang menghendaki keseragaman atau kesamaan dalam gaya antar molekul dari komponen-komponennya, dan ini hanya dapat dicapai jika komponen-komponen tersebut sangat mirip sifat-sifatnya. Nah, sebagai contoh adalah larutan sistem Benson-Tholen yang kurva tekanan uap terhadap komposisinya dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut. Nah, pada gambar 1.4 itu adalah kurva tekanan uap terhadap komposisi untuk sistem Benson-Tholen. Nah, jika komponen B ditambahkan pada A murni, maka tekanan uap A akan turun dan persamaan 1.17 dapat dituliskan dalam bentuk penurunan tekanan uap relatif. Nah, seperti yang sudah terdapat dalam slide, nah persamaan 1.16 di atas terutama berguna untuk larutan dengan zat terlarut yang mudah menguap atau involatif dalam pelarut yang mudah menguap atau volatif, dan dimanfaatkan untuk menentukan massa molar terlarut. Nah, sekarang kita bisa simak dan kaji implikasi hukum Raoult terhadap potensial kimia setiap komponen dalam larutan seperti yang sudah di sini, seperti larutan ini pada kesetimbangan antara cairan atau padatan dalam larutan dengan uapnya. Nah, dalam hukum Raoult juga maka rumus ini dengan lambda I potensial kimia komponen I dalam larutan dan lambda uap potensial kimia komponen I dalam uapnya di atas larutan. Nah, jika uapnya diasumsikan sebagai campuran gas ideal, maka rumus yang ada ini dengan lambda uap potensial kimia gas ideal pada keadaan standar pada suhu T dan tekanan standar P0 sama dengan 1 atm dan PI tekanan potensial dari uap I di atas larutan. Nah, substitusi dari persamaan 1.19 ke dalam persamaan lambda I sama dengan lambda uap menghasilkan rumus seperti yang di PPT. Nah, dengan ini menggunakan hukum Raoult, maka rumus ini atau pada persamaan 1.21 ini, jika cairannya I murni, maka X1 sama dengan 1, dan dalam persamaan 1.21 menjadi persamaan 1.22. Nah, dengan lambda I potensial kimia I cairannya murni. Nah, substitusi persamaan 1.22 ke dalam persamaan 1.21 menghasilkan persamaan 1.23. Nah, dengan lambda I sama dengan potensial komponen I dalam larutan dengan fraksi mol X1
XI pada T dan P tertentu. Lambda aksen I sama dengan potensial kimia komponen I murni pada suhu T dan tekanan P. Keadaan standar dari komponen I dalam larutan ideal adalah cairan atau padatan I murni pada suhu T dan tekanan P dari larutan. Jadi, lambda I sama dengan lambda aksen I. Oleh karena itu, pada persamaan 1.23 menjadi persamaan 1.24. Jadi, untuk larutan ideal potensial kimia untuk setiap komponennya memenuhi persamaan 1.24. Ini merupakan definisi atau dasar termodinamika untuk larutan ideal. Yang berikut adalah termodinamika pencampuran larutan ideal. Nah, pada proses pencampuran sejumlah N1, N2 sampai dengan Ni, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada T, P tertentu. Dapat kita turunkan menjadi delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Nah, dalam energi Gibbs, G dari larutan ideal, seperti yang rumus yang sudah dapat dilihat dari slide, sementara energi Gibbs komponennya sebelum dicampurkan pada T, P tetap adalah G N mix, ya seperti pada gambar rumus yang ada di slide. Nah, oleh karena itu 0 lebih kecil XI lebih kecil 1, maka ln XI lebih kecil 0 dan delta G mix lebih kecil 0. Artinya proses pelarutan berlangsung dengan spontan pada T, P tetap atau isotermal atau isobar. Nah, untuk menentukan delta S mix dan delta V mix, sebaiknya ingat kembali persamaan fundamental. Nah, persamaan fundamental yang sudah ada di slide. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat lihat dan S sama dengan minus lambda G per lambda T dan P sama dengan minus lambda G per lambda P. Dengan demikian, persamaan AS mix dan AV mix dapat dilihat di slide. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat menyimpulkan dan kita mendapatkan hasil persamaan 1.26. Nah, karena ln XI negatif, maka delta S mix untuk larutan ideal berharga positif. Artinya, sistem dalam larutan menjadi semakin tidak teratur. Nah, untuk menentukan delta V mix dan delta H mix, kita dapat menggunakan persamaan 1.25 dan 1.26 karena delta V sama dengan lambda delta G per delta P T kali Ni. Maka untuk proses pencampuran dapat kita lihat di slide. Untuk larutan ideal pada persamaan 1.25 terlihat bahwa delta G mix bergantung pada T dan fraksi mol, tetapi tidak bergantung pada P. Nah, oleh karena itu persamaan ini berharga 0 sehingga delta V mix sama dengan 0. Nah, dari sini jadi kesimpulan. Jadi pada proses pembentukan larutan ideal dari komponen-komponennya tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal selain interaksi antar molekul sama, volumenya juga sama, sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Nah, karena interaksi antar molekul pada larutan ideal adalah sama, maka kita harapkan kalor pencampurannya akan berharga 0. Nah, untuk itu kita gunakan persamaan delta G sama dengan delta H kurang T delta S pada T tetap untuk menentukan delta H mix sehingga delta H mix menghasilkan delta G mix tambah T delta S mix. Ya, seperti rumus yang sudah saya tampilkan, menghasilkan delta H mix sama dengan 0 dalam persamaan 1.28. Jadi tidak ada kalor yang diserap maupun yang dilepaskan pada saat pembentukan larutan ideal pada T dan P tetap. Yang berikut adalah hukum Henry. Nah, dalam hukum Henry yang dinyatakan dengan Pj sama dengan Kj, Xj dapat diubah menjadi Pj
sama dengan 1 per K aksen J XJ, dengan KJ sama dengan 1 per K aksen J, jadi KJ yang mempunyai satuan tekanan dapat diubah menjadi KJ dengan satuan atau tekanan min 1, sehingga XJ atau di kedua persamaan tersebut tidak mempunyai satuan. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika larutan ideal maka K akan sama dengan P aksen, dan hukum Henry mempunyai hukum Raoult dapat menjadi yang sama. Nah, dalam hukum Henry biasanya dihubungkan dengan kelarutan gas dalam cairan. Akan tetapi sebenarnya hukum Henry dapat pula digunakan untuk larutan-larutan yang mengandung zat terlarut, bukan gas yang volatile. Nah, ada beberapa keterbatasan juga dalam hukum Henry. Yang pertama, hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer. Yang kedua adalah tidak ada reaksi kimia antar zat terlarut dengan pelarut. Nah, karena jika ada reaksi kimia maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Yang berikut adalah hukum distribusi Nernst. Nah, dalam persamaan di atas, pertama kali dikemukakan oleh Nernst, sehingga persamaan tersebut dikenal dengan hukum distribusi Nernst. Nah, perlu kita ketahui bahwa hukum ini hanya berlaku bagi spesies molekul yang sama di kedua larutan. Jika zat terlarut terasosiasi menjadi ion-ionnya atau molekul yang lebih sederhana, atau jika terasosiasi membentuk molekul yang lebih kompleks, maka hukum distribusi tidak dapat diterapkan pada konsentrasi totalnya di kedua fasa, melainkan hanya pada konsentrasi spesies yang sama yang ada dalam kedua fasa. Nah, koefisien distribusi seperti halnya tetapan-tetapan kesetimbangan lainnya bergantung pada suhu. Hukum distribusi Nernst ini terutama digunakan pada proses ekstraksi. Yang berikut adalah sifat koligatif larutan. Nah, dalam sifat koligatif larutan terdiri atas 4 sifat, meliputi 1. Penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, yang terakhir adalah tekanan uap. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.